Halo semuanya, hari ini kita memasak lasagna dalam 1 menit, 1 jam, dan dalam 1 hari. 1 menit telah berlalu. Dalam waktu singkat ini, satu-satunya hal yang bisa dipanaskan adalah microwave adalah ini. Kita tetapkan waktu 55 detik. Setelah waktu ini sudah siap, mari kita coba. Pada prinsipnya, ini bisa dimakan. Tapi rasanya, ini tidak seperti daging dalam lasagna ini. Jadi kita memiliki 1 jam untuk menyiapkan lasagna berikutnya. Taruh wajan di atas kompornya, tambahkan minyak, dan goreng daging gilingnya. Kita pecahkan dengan spatula agar tidak mantan dengan 1 potongan daging padat. Segera setelah digoreng dengan wadah yang indah, buka saus bolognese yang sudah jadi, dan tuangkan selam toples saus ke dalam wajan. Kita tetap mencampur semuanya ini, dan kupas sedikit. Selesai. Kita juga menggunakan parut lembaran adonan siap dipakai untuk lasagna ini. Nah, di mana kita dapat keju? Parut keju keras ini dan bertan kasar. Selesai. Kita juga butuhkan saus krimnya, dan kita butuh mengumpulkan sausnya lasagnanya semuanya. Jadi kita letakkan selembar adonan bawah ini. Setelah kita saus telurnya, berikutnya adalah daging cincangnya. Kami ratakan. Sekali lagi adonannya. Saus. Keju parut. Adonan. Daging cincang. Dan diisinya bergantian. Kita kumpulkan lasagna ke bagian paling atas. Jadi kita kirimkan semua ini ke oven. Dalam mode atas dan bawah pada 200 derajat ini. Selesai. Pada tahap ini, lasagna benar-benar siap dalam 1 jam. Mari kita potong-potong. Menurut saya, ternyata lebih cantik dari lasagna pertama. Mari kita coba. Ya, ini berkali-kali lebih enak daripada yang dibeli toko. Jadi kita memiliki 1 hari penuh untuk menyiapkan lasagna ketiga. Mari kita mulai dengan sayuran. Wortel menjadi 2. Dan larutkan di atas piring. Kemudian potong-potong. Dan remukan menjadi kubus. Lalu kita taruh seledri juga. Dan dibuat sedotan. Bawang besar menjadi 2. Buat sayatan dari atas ke bawah. Dan potong menjadi kubus kecil. Alih-alih daging kencang, kita masakan daging sapi ini dan kita potong menjadi setiap bagian menjadi 1 tulang yang tersisa. Nah, hal terakhir yang Anda perlu lakukan adalah bacon ini.
Dengan semua set ini kita pergi ke kompor. Dan hal pertama yang penting yang digoreng adalah giga. Kita lakukan ini dengan daya maksimum kompor untuk mengatur kerak dengan cepat. Dan balikkan ke sisi lain. Kerak di kedua sisi yang sudah siap. Tuang iga ke dalam loyangnya. Bacon adalah yang berikutnya. Jadi kita kirimkan ke wajannya. Kita perlu cairkan lemak darinya dengan rasa asap. Dan sudah menggoreng semua sayuran kita di atasnya. Secara kira-kira 3 menit sudah cukup dan mereka menjadi lebih transparan. Setelah ini kita buka sebotol anggur merah. Dan tambahkan sayuran. Kita juga membuka toples tomat dengan sausnya sendiri. Dan kita tumbuhkan ke penggorengan. Semua ini diasinkan dan dibumbui. Lalu dicampur. Dan kita letakkan ke loyangnya. Saya memutuskan untuk menambah sedikit anggur lagi. Dan menutup loyang dengan kertas timahnya. Kita kirimkan ke oven. Dagingnya akan beranas selama 7 jam. Sudah waktunya. Kita lepaskan kertas timahnya. Dan sekarang kita keluarkan semua potongan daging dari loyang. Dan masukkan ke dalam mangkuk. Dan sekarang kita tinggal keluarkan daging dari tulangnya. Secara praktis menghilang. Selesai. Sekarang dengan menggunakan 2 garpu, kita robek daging menjadi serat. Sudah kita kembalikan seratnya ke dalam sayuran. Lalu kita aduk. Di sini kita gosok keju parmesan yang enak. Lalu diaduk kembali. Isi utama sudah siap. Mari kita beralih ke adonan. Dalam mangkuk ini, tuangkan tampung dan ambil telur. Dan yang utama adalah semua kuning telur tetap utuh. Dan sekarang kita hanya misahkan dari protein dengan tangan dan pisahkan ke dalam tepung. Dan semua 10 kuning telur. Untuk rasa, kami beri garam semuanya. Dan untuk elastis adonannya, tuangkan minyak ke dalam zaitunnya. Dan uleni terbuat dari dahulu, sehingga spatulanya. Lalu dengan tangan Anda.
Adonan yang sudah dilali dipindahkan ke bungkus lainnya dan dibungkus. Kita biarkan beristirahat di lemari es selama 1,5 jam. Setelah itu kita balikan, tekan sekali lagi, dan potong menjadi 2 bagian. Ya, kita buatnya. Dan tekan lagi. Setelah itu kita gulung masing-masing dengan rolling pin, sehingga berbentuk oval. Dan dengan bantuan pisau ini, kita bagi menjadi 2. Dan sekarang saya butuhkan mesin seperti ini untuk mengeluarkan adonan. Kita arahkan lapisan adonan kita ke antara gulung-gulung, dan putar pegangannya. Pertama kali adonan ini dilewatkan, setelah itu kita kurangi jarak antara rollnya, dan kita gulir lagi. Dan kita akan lakukan ini secara berulang-ulang. Adonan akan menjadi lebih tipis dan tipis lalu kita mengarahkannya dengan tepat agar adonan tidak pecah dan penggulung. Dan kemudian kita akan memiliki lapisan yang besar dan tipis. Kita ulangi hal yang sama dengan sisa adonannya. Sekarang Anda perlu memotong spray ini dari semua sisi. Paci air di atas kompornya. Dan kita kirim adonan ke dalam air mendidih. Setelah 5 menit, kita keluarkan dan letakkan di atas tisu. Celupkan kuas ke dalam minyak zaitun dan olesi adonannya. Kita ulangi semua ini dengan sisa lapisan. Dan kemudian agar nyaman mengumpulkan pelaksananya, kita letakkan adonan ini satu sama lain. Dan itu sebabnya kita lumasi dengan minyak, agar tidak saling menempel sekarang ini. Kita alih ke saus becamelnya, kita cetakkan minyaknya. Setelah itu kita potong 30 gram, mengirimkannya ke panci, dan taruh ke atas kompor. Setelah ini perlu dicairkan. Setelah itu kita tuangkan tepung sebagai pengental campur agar mentega terserap ke dalam tepung. Dan tuangkan 600 ml. Dan segera dengan bantuan pengocok ini kita larutkan gumpalan adonan. Dari bumbu pala dan garam. Dan setelah itu kita bisa mengentalkannya saja dan bechamel sudah siap. Nah, mari kita lakukan pelaksananya. Kita kumpulkan isian dagingnya dan miringkan ke bagian bawah loyang. Kita distribusikan secara merata. Kemudian kita sebarkan lembaran adonan. Tuangkan saus becamelnya. Dan seterusnya, lapisan ini bergantian. Dan kita infus formulirnya dan kita oleskan banyak keju. Lalu kita dorong semuanya ke oven. Lasagna dipanggang selama 40 menit. Ini semua siap ini. Kita potong menjadi beberapa bagian. Dan keluarkan salah satunya di atas piringnya. Cincang halus kemangi segarnya.
Taburkan laksananya. Dan daun kemangi yang agar itu kecantikan. Laksana ini jauh lebih indah dari sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Ya, ini adalah laksana yang terlezat yang pernah saya rasakan. Rasa daging yang begitu kaya. Tidak ada daging cincang yang akan memberikan rasa seperti ini. Dan adonan telur yang sangat super lezat. Dan jika video ini mendapat 200.000 like, maka saya akan memasaknya dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Sampai jumpa semuanya!